Mustahil untuk dimengerti bagaimana hal seperti itu bisa terjadi. Mereka tahu bahwa anak-anak, perempuan, dan orang-orang tak berdosa sedang sekarat. Mereka mengetahuinya. Orang-orang yang menekan tombol-tombol bom itu, mereka tahu itu. Apakah kamu tidak punya hati? Bagaimana kamu bisa menjatuhkan bom itu? Sulit untuk dipahami, ya kan? Mengapa kita tidak bisa memahaminya? Karena kami kira mereka punya hati nurani seperti kamu dan aku, itu sebabnya kita tidak bisa memahaminya. Aku yakin kalian semua telah melihat bom yang dijatuhkan ke tenda-tenda di Rafah. Mungkin kamu tidak bisa menontonnya, kamu tidak bisa melihat videonya. Ada api di mana-mana. Pembantaian terjadi, orang-orang menggendong jenazah anak-anak mereka. Ini adalah pemandangan yang mengerikan, mengerikan. Kami bahkan tidak bisa menonton videonya di sini, tapi mereka menjalani saat-saat mengerikan itu di sana. Dan semua orang yang menonton video ini, yang mengalami masa-masa paling sulit adalah orang Palestina yang memiliki kerabat di sana. Mereka melihat video dan bertanya, apakah ada orang yang kukenal di antara tubuh-tubuh yang terbakar itu? Mereka melihat wajah-wajah itu dan mencoba mengenali orang-orang yang mereka cintai. Berdoa, insya Allah tidak ada orang yang kukenal. Mereka menyaksikan kejadian itu dengan perasaan yang sama. Tapi jangan sedih, jangan takut, jangan patah semangat. Karena Organisasi Kerjasama Islam mengutuk apa yang terjadi dalam serangan Rafah kemarin. Jangan marah. Kenapa kamu marah? Lihat, kejadian itu terkutuk. Sekarang semua masalah ini akan terselesaikan. Kami sangat sedih dengan apa yang terjadi, tapi kami juga bersedih akan diamnya para pemimpin pengkhianat Timur Tengah. Diamnya sebagian besar dunia ini. Hal ini membuat kami semakin merasa sedih. Mahkamah Internasional mengatakan, hentikan serangan, keputusan pengadilan sudah jelas. Tapi ada anak yang manja di sana, tidak berhenti, menyerang lagi, dan lagi seperti binatang buas. Jika semua pemimpin di Timur Tengah bersama-sama berkata, kami akan menghentikan pengiriman minyak, kami akan memberlakukan embargo. Maksudku semua negara di sekitar Israel, di wilayah udara dan semuanya, jika mereka memberlakukan embargo. Bahkan seluruh dunia bergabung dalam upaya ini. Jika mereka berkata, cukup sudah, hentikan membunuh anak-anak dan perempuan. Orang-orang tak berdosa yang sedang sekarat. Jika anak manja itu terus berkata, aku tidak akan berhenti, aku tidak akan berhenti. Dan jika respon mereka, oke, kami memberlakukan embargo padamu dan seluruh dunia, apa yang akan terjadi dalam kasus ini tahukah kamu? Lihat, bahkan tidak dalam 3 hari, tapi mungkin dalam 1 hari kamu akan melihat gencatan senjata. Kamu akan melihat anak-anak Palestina mulai bermain di taman. Kamu akan melihat hari-hari itu. Kamu akan melihat hari-hari tanpa rasa sakit dan kesedihan. Lihatlah, hanya ini. Kami akan memberlakukan embargo. Tidak ada perang, tidak ada roket, tidak perlu sanksi lainnya, hanya embargo, dan mereka akan berperilaku seperti manusia dalam 1 hari. Tapi itu tidak terjadi. Mengapa? Karena yang jahat bukan hanya Israel, ada para pemimpin pengkhianat, rencana-rencana dan manfaat lain. Itulah mengapa mereka tidak bersatu. Kurang lebih kamu tahu apa yang terjadi. Israel ingin agar orang Palestina pindah dari utara ke selatan, dan mereka melakukannya. Mereka berpindah tempat 7-8 kali dan akhirnya berhenti di sebuah camp. Di Rafah, daerah di mana Israel menyuruh mereka tinggal, ketika orang-orang sedang tidur, tenda-tenda mereka berubah menjadi kobaran api. Dikatakan bahwa 8 roket menghantam daerah tersebut dan pemandangannya sangat mengerikan. Aku tidak ingin membahas terlalu detail karena mungkin akan membuatmu marah. 45 saudara-saudari kita di Palestina mati syahid, jumlah korban luka-luka terus bertambah, dan jumlah korban tewas juga terus meningkat. Aneh sekali kan? Mereka berkata, pergi ke selatan, itu zona aman. Oke, mereka pergi ke zona aman, dan di sana kamu mengebom warga sipil, orang-orang tak berdosa. Sama seperti Hitler yang mengarahkan orang ke tempat tertentu dan melakukan genosida di sana, iya kan? Terlihat sangat mirip, ya, seperti mengumpulkan orang-orang di kamar gas, kamu mengumpulkan orang di area tertentu, kamu mengatakan bahwa itu adalah zona aman, komunitas internasional juga mengatakan itu zona aman. Kemudian di tempat yang kamu sebut zona aman, di mana orang-orang tak berdosa itu berkumpul, kamu mulai membunuh mereka. Apa yang terjadi? Apakah roket-roket itu salah sasaran? 8 roket. Apakah semua roket itu diluncurkan secara tidak sengaja? Sebuah negara seperti Israel dengan teknologi yang begitu canggih, negara yang mampu mengebom dengan presisi, apakah mereka melakukan ini karena kesalahan? Tidak. Pada awalnya mereka menjelaskan hal ini sebagai pertahanan diri Israel, tapi pembantaian itu sekarang semakin banyak dan menjadi genosida yang tidak bisa dijelaskan seperti itu lagi. Lihatlah jumlahnya. 15.239 anak telah meninggal, 10.093 perempuan telah meninggal. Secara keseluruhan, 35.984 orang mati syahid. Ada 80.643 orang yang terluka dan trauma yang tak terhitung jumlahnya dan tak terbayangkan. Orang-orang yang tidak mati sebenarnya juga mati. Aku katakan trauma yang tak terbayangkan. Mengapa? Karena semua orang yang kamu kenal telah meninggal. Bisakah kamu hidup dengan trauma itu? Bisakah kamu bahagia setelah semua ini? Aku menemukan video seorang anak. Ayo kita tonton bersama. Alhamdulillah. فيصل أحمد الخالد. كم عمرك؟ 5 سنين. أمي كانت حامل، طخوا أمي ببطنها، كانت حامل بالشهر السابع. وأبوك وين كان؟ أبوي كان نايم. ولما صحي؟ هو مات هو وأمي أسبوع واحد. في نفس اليوم؟ اه. قدامك أنت شفت؟
قدام شو صار قدامك لما احنا طلعنا على الممر جابوهم وطخوهم قدام. Insya Allah seluruh keluarganya telah masuk surga. Lihatlah apa yang telah terjadi pada anak itu. Ini bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng. Anak itu berbicara tanpa ekspresi di wajahnya. Pada titik ini emosinya telah benar-benar mati. Sekarang, apakah anak ini masih hidup? Apakah dia masih hidup? Apakah dia baik-baik saja? Jeritan orang yang tertindas akan terdengar begitu kuat. Apakah orang muslim yang memiliki otoritas tapi tidak melakukan apapun untuk menghentikannya, berpikir bahwa kami sholat, kami puasa, dan kami akan masuk surga? Agama kami tidak seperti itu. Pernahkah kamu mempelajari kehidupan Nabi Muhammad SAW? Lihatlah betapa besar rasa empati Nabi kita dalam kehidupannya. Beliau mengunjungi rumah seorang anak kecil yang burungnya mati untuk mengucapkan belasungkawa. Agama kita bukan hanya soal sholat dan puasa. Ya, ini adalah praktik-praktik yang wajib dan penting, tetapi kamu tidak bisa hanya berpikir, aku sudah sholat dan puasa, oke, aku akan melakukan apapun yang aku mau dan menindas orang. Kamu tidak boleh melakukan ini. Di Timur Tengah, ada begitu banyak orang, begitu banyak pemimpin, begitu banyak orang yang berpengaruh. Bahkan Guardiola menolak berjabat tangan dengan seorang pria Israel. Dia menunjukkan reaksinya dan membuat pernyataan. Nah, apakah orang-orang ini berpikir seperti ini? Kami akan kehilangan posisi kami. Mari kita tidak menempatkan diri kita dalam bahaya. Saudaraku, kamu sudah mati. Apa bedanya jika Israel menyerang atau membunuhmu? Apa perbedaannya? Kamu sudah mati. Seperti ada binatang di jalanan, kamu melihat anjing, kamu melihat kucing, mereka jauh lebih berharga daripada kalian. Kamu sudah mati, lebih rendahan dari binatang. Level baru telah ditemukan, kamu berada di level itu. Apa bedanya jika kamu hidup atau tidak? Bertahun-tahun kemudian, ketika cucu-cucumu bertanya, apa yang kamu lakukan pada masa itu kakek? Ada genosida, sesuatu yang disebut genosida Palestina, rumah sakit dibom, ribuan anak meninggal. Apa yang kamu lakukan pada saat itu? Apakah kamu berperan aktif untuk menghentikannya? Apakah kamu akan mengatakan ya? Atau akankah kamu mengatakan, aku bisa saja menghentikan genosida itu atau menulis sesuatu tentang hal itu? Aku bisa saja mengambil sikap, tapi aku tidak melakukannya. Aku takut seperti pengecut. Aku takut akan kehilangan posisiku atau keuntungan finansialku. Atau contohnya kelompok lain, mereka yang tetap diam dalam situasi ini. Ya, mereka tidak memiliki otoritas, tapi mereka harus menunjukkan keberpihakan mereka, ya kan, di antara para selebriti. Maksudku, kalian memiliki penonton, kalian mempunyai pengikut, karena kami percaya bahwa masalah ini akan diselesaikan dengan cara ini, yang dilakukan dengan menciptakan tekanan publik yang serius, ya kan? Lihatlah betapa kuatnya opini publik saat ini dibandingkan dengan sebelumnya, jauh lebih kuat dibandingkan pada tanggal 7 Oktober. Ketika opini publik yang lebih kuat terbentuk, para pemimpin yang memerintah Amerika mulai mundur. Sekarang mereka mengatakan hal-hal seperti, kami memperingatkan Israel, jika kau terus seperti ini, kami tidak akan menyediakan bom untukmu. Mereka mengatakan hal-hal ini. Mengapa? Agar tidak kalah dalam pemilihan. Yang dipedulikan para pemimpin itu hanya keuntungan mereka, uang dan suara. Orang Amerika mengatakan, kami tidak akan memilihmu karena dengan pajak kami, kamu mendukung Israel dan membunuh warga Palestina. Kalian menodai tangan kami dengan darah. Dengan pajak yang kalian pungut dari kami, kamu mengebom orang-orang dan anak-anak. Ketika mereka mengatakan semua ini, apakah kamu melihat bagaimana para pemimpin mulai mundur? Jadi, setidaknya yang bisa kita lakukan adalah menciptakan opini publik untuk menciptakan tekanan yang serius. Tapi betapa menyedihkan dan mengecewakan ketika orang-orang dengan pengikut yang begitu banyak, mereka yang begitu sensitif, sampai mereka men-tweet ketika seekor anjing mati, men-tweet ketika seekor kucing mati, dan menunjukkan kepedulian, tidak berkata apa-apa ketika ribuan anak meninggal di Palestina. Maksudku, bukankah semua ini akan ditanyakan di akhirat? Apakah kita hanya akan bertanggung jawab atas salat dan puasa kita? Bukan hanya Netanyahu saja yang akan dihakimi di akhirat, bukan hanya orang-orang yang menindas, mereka yang menyetujui penganiayaan juga akan dihakimi. Ini bukan hanya tentang ibadah. Jika kamu berpikir seperti itu, kamu benar-benar salah memahami masalah ini, agama ini. Ada juga kelompok orang yang mengatakan bahwa isu-isu ini bukan urusanku. Aku telah melihat survei-survei semacam itu menanyakan, apa pendapatmu tentang apa yang sedang terjadi di Israel? Bagaimana pendapatmu tentang apa yang sedang terjadi di Palestina? Ada orang yang mengatakan, isu itu bukan urusanku, aku tidak peduli. Ada orang yang mengatakan, aku netral dalam masalah ini. Ngomong-ngomong, jumlah orang yang mendukung Israel telah banyak berkurang, karena penindasan yang terjadi sekarang menjadi sangat besar dan mengerikan. Telah melihat semua ini, bagaimana kamu bisa bersikap netral? Bagaimana mungkin kamu tidak peduli? Apakah agama anak itu penting bagimu? Lihatlah, seorang anak meninggal di sana, 5 anak meninggal, 10
anak meninggal, 1.000 anak meninggal, 15.000 anak meninggal. Tidakkah kamu peduli? Ketika mereka tumbuh menjadi muslim, mereka memakai kerudung atau jilbab. Mungkin kamu tidak menyukai mereka, kamu membenci mereka. Oke, jangan dukung orang-orang itu. Baiklah, entah kamu ateis, entah kamu agnostik atau muslim, apapun agamamu. Jika kamu manusia, tapi kematian anak-anak itu tidak mengganggu hati nuranimu, kamu mungkin tidak menyadarinya betapa busuknya hatimu. Kamu telah menjadi budak dari kenyamanan dan keuntunganmu. Jika tidak ada yang manfaatnya bagimu, kamu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kamu juga memahami hal itu di awal. Ketika peristiwa 7 Oktober pecah, mereka mempresentasikannya dengan mengatakan ini semua tentang Hamas, mereka adalah monster, Israel memiliki hak untuk membela diri dan seterusnya dan seterusnya. Dan mereka mempresentasikannya sedemikian rupa, sehingga orang mungkin tidak memahami masalah ini pada awalnya. Dia mungkin berpikir bahwa karena aku tidak bisa mengatakan apa-apa pada saat itu, aku juga tidak mengatakan apa-apa sekarang. Tapi sekarang masalahnya sangat jelas. Jadi kita harus meninggalkan semua prasangka kita di belakang dan benar-benar bersatu dalam masalah ini dan menciptakan opini publik. Jika kamu ingin mengatakan pada cucumu, aku berpihak pada yang benar, ada genosida yang sedang terjadi sekarang, pilihlah keberpihakanmu, saudara. Pilihlah pihakmu, saudari. Di sini, aku ingin membahas kemanusiaan secara khusus saudara-saudaraku yang merupakan warga Amerika. Sadarkah kamu bahwa tanpa dukunganmu, Israel tidak bisa membunuh anak-anak Palestina yang tak berdosa ini? Maksudku, kau melakukan pembelian yang juga termasuk pajak dan orang-orang yang berkuasa di Amerika mengambil uang pajak itu dan berkata, kami mendukung Israel. Angka-angkanya ada di sana, mereka memberikan miliaran dolar, bukan hanya bantuan kecil. Jika Amerika menentang, genosida ini akan berakhir. Ya, niatmu mungkin baik, mungkin kamu tidak ingin hal ini terjadi, tapi pada akhirnya, ini tidak akan bisa dilakukan tanpa pajakmu. Mengapa aku mengatakan ini? Kamu pasti sudah merasa bersalah di dalam hati. Ya, kamu mungkin berpikir, niatku baik, aku tidak punya niat buruk, jadi apa yang bisa aku lakukan? Menciptakan opini publik mengatakan, kami tidak mendukung genosida ini. Tulis, bagikan, beritahu orang-orang di sekitarmu. Berikan suara yang sesuai ketika waktu pemilihan tiba. Inilah hal-hal yang dapat kamu lakukan. Kami bertanya kepada Sheikh Omar Sulaiman, yang tinggal di Amerika. Dia orang Palestina, pajaknya juga digunakan untuk hal ini. Kami berkata, bagaimana perasaanmu mengetahui bahwa genosida ini dilakukan dengan uang pajakmu? Dia berkata, aku merasa bersalah. Ya, tentu saja niatnya tidak buruk, tapi pada akhirnya, uang itu mengalir ke sana. Lihatlah angka-angka ini, 15.239 anak telah meninggal. Ini hanyalah jumlah korban tewas dalam kejadian-kejadian terakhir. Kamu tahu, setelah 7 Oktober, aku bahkan tidak berbicara tentang penganiayaan yang telah berlangsung bertahun-tahun sebelumnya. Sebanyak 35.000 orang, stadion yang penuh dengan orang, telah masuk ke dalam tanah dalam 8 bulan terakhir karena para penindas ini. Kamu tahu, sesuatu terjadi pada tanggal 7 Oktober, lalu Israel membuat keributan dan mendapatkan opini publik dunia di belakangnya. Mereka mengarang hal-hal seperti, anak-anak kami dipenggal, perempuan diperkosa, payudara mereka dipotong. Orang-orang mempercayai mereka, tetapi tidak ada bukti yang ditemukan. Kemudian orang-orang yang mengatakan bahwa mereka melihatnya, mengaku dengan mengatakan, ya, kami tidak melihat anak-anak telah dipotong sebenarnya. Jika kamu belum menonton video dari Rafah, jangan, aku menontonnya sedikit. Bagi kalian yang memiliki hati yang sensitif, jangan tonton yang aku ucapkan percepat 15 detik. Seorang pria memeluk seorang anak yang terbakar. Kamu bisa melihat tulang belulang anak itu, dan anak itu tidak memiliki kepala. Orang itu bergerak ke kiri dan ke kanan, dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Aku melihat tubuh seperti arang, dengan lengan yang terputus. Orang-orang yang kehilangan mata mereka, orang yang sekarat. Sekarang bayangkan skenario sebaliknya. Palestina menyerang Israel dan telah menewaskan 35.000 orang tak berdosa. 10.000 wanita dibunuh oleh pihak Palestina dan 15.000 anak-anak Israel terbunuh. 15.000 anak Israel. Bayangkan skenario seperti itu. Pada tanggal 7 Oktober mereka melakukan beberapa insiden dan mendapatkan opini publik dunia di belakang mereka. Sekarang bayangkan kebalikannya. Apakah kamu mendengar apa yang terjadi? Seorang anak Israel dipenggal, mereka membakar tempat itu. Apakah kamu mendengar bahwa Palestina mengebom rumah sakit Israel? Mereka menyuruh orang Israel pergi ke selatan dan memaksa 2 juta orang keluar dari rumah mereka. Semua orang Israel pergi ke selatan dan kemudian mereka mulai membom tenda-tenda mereka dengan roket. Jika hal seperti itu terjadi, apakah opini publik dunia akan seperti ini? Mereka memberikan sedikit dukungan kepada Palestina sekarang. Dalam skenario imajiner itu, akankah mereka memberikan sedikit dukungan kepada Israel? Atau akankah mereka berkata, keluarkan bom-bom nuklirmu dan jatuhkan semua bom itu ke warga Palestina dan jangan menunjukkan belas kasihan. Mereka akan melakukan pengeboman dan orang-orang akan menonton gambar-gambar ini dengan tenang tanpa air mata. Sungguh menarik, ada sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangan
lisannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Dan jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Mari kita ambil sikap, ayo tunjukkan keberpihakan kita, dan melakukan apa saja yang kita bisa. Jika kamu bertanya, apa yang akan terjadi pada akhir zaman Israel? Apakah bangsa ini akan dihakimi? Aku berkata, mereka pasti akan dihakimi. Apakah itu akan terjadi di dunia ini? Aku rasa begitu. Tapi karena usia mereka sekarang 40-50 tahun, 40-50 tahun kemudian, mereka semua akan berada di bawah tanah. Para penindas dan mereka yang mendukung penindasan dan mereka yang seharusnya bisa mencegahnya tetapi tidak melakukannya. Jangan khawatir, yakinlah 100% bahwa setelah 50 tahun orang-orang ini akan dihakimi dengan keadilan Allah. Mereka akan diadili dengan cara seperti itu, mereka akan dihukum sedemikian rupa sehingga kekejaman yang telah mereka lakukan sepanjang hidup, mereka tidak akan ada apa-apanya dibandingkan dengan hukuman yang akan mereka terima. Jadi jangan khawatir, yakinlah 100% bahwa dalam 40-50 tahun, mungkin dalam 20 tahun, orang-orang ini akan melihat keadilan Allah. Hak-hak orang yang tertindas akan diambil. Ada 35.000 orang yang mati syahid, ya kami merasa kasihan pada anak-anak yang meninggal. Tapi anak itu sekarang mengatakan, aku tidak bisa menemukan makanan untuk dimakan di dunia, aku haus, betapa indahnya di sini di Firdaus sekarang. Inilah keyakinan kita kepada Allah, akhirat dan Al-Quran mengatakan kepada kita, saat ini 15.239 anak ini sangat bahagia. Ya, mereka sangat bahagia. 10.000 wanita, 35.000 martir, penderitaan mereka telah berakhir. Tetapi mereka yang ditinggalkan akan menderita. Jadi, kita harus menjadi orang yang menyembuhkan mereka, saudara-saudara. Dan bagaimana nasib bangsa Israel? Akankah penindasan ini benar-benar berakhir suatu hari nanti? Tuhan kita telah memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini antara ayat ke-4 dan ke-8 dari surah Isra. Ayat ini mengatakan bahwa Bani Israel telah membuat kerusakan di muka bumi sebanyak 2 kali, dan sebagai akibatnya mereka dijajah 2 kali, kota-kota mereka dihancurkan dan mereka dibuang. Yang pertama dilakukan oleh bangsa Babilonia pada tahun 598 sebelum Masehi, dan yang satunya lagi oleh bangsa Romawi pada tahun 70 Masehi. Dan apa relevansi peristiwa-peristiwa ini untuk masa kini? Allah berfirman dalam ayat ini yang ditujukan kepada Bani Israel, mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu, tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu. Yang artinya, jika kamu kembali melakukan kejahatan, kami akan kembali mengazabmu. Allah mengatakan bahwa kalian akan mengalami hal yang sama seperti yang telah kalian alami di masa lalu. Seperti yang kamu ketahui, penindasan tidak akan berakhir jika dilakukan begitu-begitu saja. Penindasan akan berakhir ketika penindasan itu meningkat. Ketika meningkat, hati nurani orang-orang terganggu. Ketika meningkat, masyarakat bereaksi seperti yang terjadi saat ini. Opini publik terbentuk, hati nurani bersama terbentuk, dan begitulah penganiayaan berakhir. Ada banyak penindas di bumi sepanjang sejarah, dan setiap kali nasib para penindas itu sama. Insya Allah kali ini juga akan sama. Mari kita lakukan bagian kita, mari kita tunjukkan keberpihakan kita. Semoga Allah menghancurkan para penindas ini, insya Allah.